Kalau kita mendengar tentang detik-detik kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sangat mengharukan. Ya, yang dimana di akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ummul Mukminin Aisyah, ya, dirawatnya di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasul tidur bersandar kepada dada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar atau Abdurrahman bin Abi Bakar masuk rumah, yakni iparnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul melihatnya sedang siwakan. Siwakan. Rasul pun melihat siwak tersebut dan seolah-olah mau. Ummul Mukminin menangkapnya. Apakah kau mau ya Rasulullah? Mau siwak ya Rasul? Ya. Diminta sama abangnya, sama adiknya atau abangnya ini. Oke, sini siwakmu. Ya, diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian diambil sisi satunya, ujung satunya digigit dan dilunakkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian dimasukkan ke mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, sempat-sempatnya nyiwak. Padahal lagi meregang nyawa. Saking cintanya Rasul bersiwak. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, Allahumma balir rafiqil a'la, justru kepada zat yang maha lembut lagi maha tinggi, justru kepada zat yang maha lembut lagi maha tinggi. Oke, yani alim tu, aku pun mengetahui annahu lam yakhtarna, bahwasanya dia tidak memilih kita. Yani setiap nabi mau meninggal pasti diberi option dulu oleh Allah, mau segera bertemu Allah atau mau masih di dunia dengan segala nikmatnya. Pastilah nabi akan memilih segera bertemu dengan Allah, ya kan? Nah, demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berkata balir rafiqil a'la, justru kepada Allah zat yang maha lembut lagi maha tinggi. Alim tu annahu lam yakhtarna, makhtaran. Aku tahu bahwa Rasul tidak memiliki kita. Kemudian terjatuh tangannya, meninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdengarlah tangisan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari luar. Para sahabat yang udah semua menunggu kabar di depan rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekitar masjid depan rumah Ummul Mukminin, semuanya terjatuh lemas. Mendengar hal tersebut, berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun terjatuh lemas. Dia dengan semua kegagahannya dan kekuatannya, Ali bin Abi Thalib, dengkulnya tak mampu menopang tubuhnya, jatuh. Utsman bin Affan tak tahu apa yang dia lakukan sehingga dia berjalan ke kiri dan ke kanan, dia mengambil sesuatu di tanah dan dia ambil, dan kemudian dia taruh lagi, dia ambil, dia taruh lagi, dia tak tahu apa yang dia lakukan. Mendengar berita wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar, wa ma adrakna Umar, syaitan lari darinya. Umar berteriak-teriak dan berkata, demi Allah Muhammad tidaklah mati, demi Allah Muhammad tidaklah mati. Ya? Nah, dia akan kembali dan akan memenggal leher para kaum munafikin. Terus dia sambil berteriak-teriak demikian semua sahabat. Nah, apabila tiga yang level keimanannya paling tinggi, Khulafaur Rasyidin ini, sampai segoyang itu mendengar berita kematian Rasul, apa kabarnya yang lain? Apa kabarnya yang lain? Ketika mendengar Rasul meninggal. Tapi Abu Bakar radhiyallahu Abu Bakar masuk dengan tenang masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia melihat jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah ditutupi kafan mukanya. Dia pun menghampiri dan membuka kafan tersebut dan memastikan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun berkata, "Wallahi tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah." Sungguh engkau tayyib, baik dalam keadaan hidup ataupun keadaan mati ya Rasulullah. Diciumnya keningnya, kemudian ditutupnya. Menangis, tapi nggak lepas kendali. Kemudian dia keluar menemui para sahabat radhiyallahu anhum yang udah hilang akal sehatnya mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Itu bayangkan pohon. Nabi memberikan analogi betapa hantaman besar di hati para sahabat mendengar berita Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bayangkan sebuah pohon yang begitu tua, tinggi dan besar. Oke? Bayangkan sejauh apa akarnya nancap ke bumi. Oke? Kemudian pohon ini tumbang dengan akar-akarnya. Tuh. Apa yang terjadi pada tanahnya? Gerak. Nah, itu yang terjadi pada hati sahabat ketika mendengar Rasul meninggal. Gitu. Bingung kan ngasih analoginya bingung? Abu Bakar pun keluar dan kemudian dia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, menenangkan Umar, dan dia bersedih. Ala rislik ya Umar, ease down ya Umar. Tenang Umar, tenang. Umar masih nggak mau juga tenang, masih berteriak-teriak mengancam, awas, hati-hati, jangan ada yang mengatakan Muhammad mati. Demikian. Akhirnya Abu Bakar pun meninggalkan Umar dan menghampiri mimbar. Dan kemudian dia naik mimbar. Ketika dia menaiki mimbar, para manusia pun langsung berkumpul di sekitar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia membuka khutbahnya dengan khutbatul hajah seperti biasa. Kemudian barulah Umar tenang dan mau menghampiri mimbar. Kemudian Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Man kan ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang beribadah menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati.
Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan takkan pernah mati. Terus Abu Bakar membacakan satu ayat. Satu ayat ini yang sebenarnya semua sahabat udah pada apal, tapi ketika kejadian ini kok pada lupa gitu. Abu Bakar membacakan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad ini bukan lain kecuali hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Sebagaimana telah berlalu utusan-utusan Allah sebelumnya, telah pada mati juga rasul-rasul zaman dulu. Iya kan? Muhammad enggak beda dengan mereka. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Maka apabila Muhammad mati atau Muhammad terbunuh, ya, kalian kemudian terbalik kaki ke kepala ke kaki, gitu. Yani kembali kepada kekufuran hanya karena mendengar berita kematian Muhammad. Ya? Wa may yanqalim ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Maka barang siapa yang demikian, kembali mereka kepada kekufuran hanya karena mendengar berita kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Maka sungguh mereka tak menimpakan kerugian apapun kepada Allah. Tidak menimpakan madarat apapun kepada Allah. Allah sama sekali nggak rugi dengan kembalinya mereka kepada kekufuran. Umar berkata radhiyallahu anhu dan para sahabat lain, kita semua ini apal nih ayat, tapi kok ketika kejadian itu ka'annama sami'naha li awwali marrah min Abi Bakar. Kok kita kayak baru dengar nih ayat dari mulut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal mereka semua tahu nih ayat nih. Oke? Tapi ketika kejadian itu pada lupa semua. Oke? Seolah-olah kita baru dengar pertama kali ayat tersebut. Akhirnya mereka semua menenangkan diri mereka, pulang ke rumah dan masing-masing mendendangkan atau mengulang-ulang ayat tersebut di lidahnya masing-masing sambil bubar pulang ke rumah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat. Mereka menterapi hati mereka untuk menerima kabar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tersebut. Ya. Ya, di mana para sahabat radhiyallahu anhu pun goyang mendengar kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kuatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya mendengar kabar tersebut.